Gimana jadinya jika seorang murid malah naksir sama gurunya sendiri? Bahkan yang terjadi di antara mereka malah menjadi partner in crime yang lebih membagongkan. Iya, film dengan judul A Quick Alphabet of Love yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Suatu malam seorang wanita dirampok di depan sebuah bar. Dia tidak begitu memperhatikan, namun setidaknya dia ingat sedikit kalau yang merampoknya itu adalah seorang pemuda. Pemuda itu kabur, lalu Anna dibantu oleh beberapa anak muda yang lain dan mengejarnya. Untungnya, pencuri itu berhasil terpojok dan mereka berhasil mengembalikan tas milik Anna. Anna tinggal di sebuah apartemen. Dia tinggal sendirian, namun terkadang sahabat sekaligus pemilik apartemen yang bernama Michelle datang menemaninya. Anna adalah seorang aktris, namun sayang, di usianya yang sudah sepuh, jarang ada tawaran yang masuk. Semenjak kejadian itu, Anna jadi takut kemasukan maling. Dia mencoba membentengi apartemennya supaya tahu kalau ada maling yang mau masuk. Sampai suatu hari, Anna pergi ke dokter langganannya. Namun, di sana dia dimintai tolong untuk membantu seorang pemuda yang kesulitan dalam berbicara. Awalnya, Anna tidak yakin dia bisa. Namun, begitu melihat pemuda itu, dia terkejut. Ya, pemuda itu bernama Adrian, orang yang pernah maling tasnya. Pada akhirnya Anna dan Adrian setuju mereka bekerja sama. Anna kini resmi menjadi seorang guru. Mereka latihan dan janjian di apartemennya Anna. Ya, pada awalnya mereka sama-sama canggung. Namun makin lama Anna makin terbiasa dan Adrian makin bisa mengerti pengajaran yang diberikan oleh Anna. Mulai dari situ, terjalin hubungan di antara mereka. Komunikasi yang baik adalah kuncinya. Bahkan, Anna sudah menganggap Adrian seperti anaknya sendiri. Terkadang, Adrian juga menonton film lama yang dibintangi Anna. Tidak hanya belajar kosakata, Anna juga mengajari Adrian berekspresi layaknya pemain film yang handal. Bahkan, hasil latihannya itu membuat guru seni mereka jadi terkesan dengan apa yang dipelajari Adrian. Dan mungkin Adrian akan dimasukkan ke dalam tim drama yang akan digelar sebentar lagi. Makin kesini, Anna makin kesepian jika Adrian tidak datang ke apartemennya. Dia sudah mulai terbiasa dengan kehadiran Adrian. Makan bareng, bercanda bareng, dan dibuatkan coklat panas layaknya anaknya sendiri. Sampai akhirnya drama sekolah akhirnya digelar. Anna dan Michelle juga hadir. Adrian berhasil membuat Anna bangga. Bahkan satu ruangan kagum atas aktingnya. Namun, beberapa minggu kemudian, Adrian tidak kunjung muncul. Jadi, Anna mencoba pergi ke sekolahnya dan ternyata sekolah sedang libur semester. Jadi ceritanya habis pada kenaikan kelas. Dicari kemana-mana, akhirnya Anna menemukan Adrian bersama dua orang temannya. Adrian tampak lesu. Kala itu Anna mempertanyakan gimana kelulusannya. Sayangnya Adrian tidak lulus, makanya dia lemas. Mungkin saking kesalnya, Adrian malah bersikap yang kurang sopan pada Anna. Bahkan dia berani-beraninya meludahi mukanya. Alhasil Anna ngambek dan pulang. Tapi Adrian mengakui kesalahannya dan menyesal. Dia kesal karena tidak lulus seperti teman-temannya yang lain. Untungnya Anna masih mau memaafkan. Supaya tidak terus-terusan kepikiran, Anna mengajak Adrian jalan-jalan menuju ke Perancis. Nginep di sebuah hotel dan main ke pantai. Di sana mereka bertingkah kekanak-kanakan. Adrian yang pada dasarnya suka mencuri membuat Anna juga ikut-ikutan. Pokoknya mereka ini layaknya bocah. Habis ngambil, terus kabur, lalu ketawa-ketawa. Mereka lanjut main di pantai sampai malam secara polosan. Setelah itu, mereka kembali ke hotel dan di sana terjadi sesuatu yang agak membagongkan. Ya, mereka melakukan permantapan. Paginya, Adrian kembali berpetualang dan mencari barang-barang yang bisa ia ambil. Dan kebetulan, kala itu di depan hotel mewah, dia melihat seorang wanita dengan banyak bawaan tas. Di sela-sela itu, Adrian masuk dan mengambil salah satu kotak kecil berisi banyak perhiasan. Adrian masuk ke hotel tersebut
naik ke lantai 3 dan menjatuhkan kotak tersebut hingga isinya keluar semua. Lalu, dia mengambil satu barang yang ternyata adalah kalung berlian yang mungkin mahal harganya. Dia memberikan itu pada Anna sebagai hadiah. Malam harinya, mereka pergi ke kasino dan Adrian menyuruh Anna masuk sementara dia akan menunggu di luar. Ya, niatnya supaya mereka bisa menang dan dapat banyak uang dari kasino. Namun tak lama, Adrian melihat ada polisi dari seberang jalan. Polisi itu masuk ke dalam kasino dan menangkap Anna atas tuduhan maling kalung. Anna terkejut karena kalung itu diberikan oleh muridnya. Namun, Anna harus menjelaskan itu di kantor polisi. Sementara Adrian ketakutan dan kabur dari sana. Di kantor, Anna dicecar beberapa pertanyaan. Bukan dia yang mencuri kalung itu. Dia juga tidak tahu kalau kalung itu adalah hasil dari curian. Dia mendapatkan kalung tersebut sebagai hadiah dari Adrian. Sayangnya, sebelum Adrian ditemukan, Anna harus mendekam di balik sel untuk sementara. Hingga di pagi harinya, polisi akhirnya berhasil mengumpulkan beberapa gelandangan yang disinyalir adalah tukang maling. Salah satunya Adrian. Ya, Adrian akhirnya ditangkap dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebenarnya Anna itu nggak tega, namun ini sudah keputusan polisi dan hukum harus tetap ditegakkan. Padahal Anna ingin menjaminnya, namun Adrian masih harus berurusan dengan polisi. Anna akhirnya kembali ke apartemennya dan disambut oleh Michelle. Ya, sungguh disayangkan memang. Anna benar-benar merasa kesepian. Hanya Adrian yang bisa membuat hidupnya menjadi lebih berwarna. Tapi sayangnya semua itu harus musnah. Anna kembali hidup sendiri dan memperjuangkan hidupnya. Itulah tadi alur cerita film A Quick Alphabet of Love. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.